Halo semua, perkenalkan nama saya Raisa Hadiman. Saya adalah psikolog klinis dan perkembangan dari anak sampai remaja. Oke, untuk yang baru bergabung dengan channel saya, bisa tolong di-subscribe dulu ya. Nah, di video ketiga saya kali ini, saya mau bahas tentang 5 hal mengenai parenting yang banyak orang belum tahu. Oke, langsung aja. Yang pertama, bebas gadget belum tentu aman. Oke, jadi banyak sekali klien yang datang ke saya dan bilang kalau anak saya gadgetnya sudah dibatasi, anak saya udah nggak main gadget. Tapi kenapa ya kok interaksinya masih kurang? Kenapa ya kok kontak matanya masih minim banget? Kalau dipanggil seringkali dia juga nggak menanggapi. Eits, tunggu dulu, kita harus lihat dulu nih. Nah, memang betul kalau penggunaan gadget yang berlebihan itu beresiko untuk menghambat perkembangan, terutama perkembangan interaksi dan sosial anak. Tapi, bebas gadget juga tidak menjamin interaksinya akan selalu langsung bagus. Nah, ada hal-hal yang perlu dilakukan agar interaksi anak baik. Pada intinya, yang paling penting adalah ketika anak tidak memegang gadget, anak tetap melakukan permainan lain yang interaktif. Kalau ketika anak tidak bermain gadget, tapi anak tetap bermain sendirian tanpa ditemani, tentunya itu akan tetap membuat anak interaksinya tidak baik. Jadi ketika anak bermain, orang tua perlu menemani atau pengasuh perlu menemani. Dan ketika menemani, pengasuh atau orang tua juga penting untuk mengajak bicara anak face to face dan meminta anak untuk melihat mata orang tuanya. Bisa juga untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, orang tua membuat permainan interaktif yang lebih lively tanpa alat apapun. Misalnya orang tua bisa bermain ciluk bak, atau orang tua bisa menggoda anak. Misalnya menggoda anak seperti ketika dia masih bayi gitu, pura-pura mengejar gitu, dan yang semacamnya. Jadi permainan interaktif itu penting untuk dilakukan antara anak dengan orang tua agar interaksi anak lebih baik. Yang kedua, ketika orang tua marah, diharapkan orang tua tetap bicara singkat pada anak. Ya, karena fokus anak masih sangat terbatas, jadi ketika orang tua bicara dengan panjang lebar, yang didengar anak seperti ini. Anak tidak menangkap apapun. Oke, jadi penelitian yang dilakukan oleh Acoustical Society of America menyatakan bahwa pada dasarnya anak itu lebih mudah untuk menangkap reaksi marah dari orang tua daripada kata-kata yang diucapkan oleh orang tua itu sendiri. Jadi bayangkan, ketika kita marah, anak kita sebenarnya tahu bahwa kita sedang marah. Tapi kalau kita bicara dalam jumlah yang banyak, kita ngomongnya cepet banget dan panjang banget, anak itu hanya menangkap bahwa kita marah tanpa tahu meaningnya apa, kenapa orang tua marah, kenapa saya dimarahi. Jadinya anak akan kemungkinan punya persepsi bahwa orang tua saya pemarah. Seperti itu, nggak mau dong dicap sebagai orang tua pemarah. Jadi marah boleh, asal harus bicara dengan singkat dan jelas pada anak agar bisa dipahami. Yang ketiga, anak tidak boleh diberi pilihan bebas. Wow, kenapa? Jadi sebenarnya bukan tidak boleh diberi pilihan bebas, tapi seringkali yang terjadi seperti ini. Ketika kita benar-benar membebaskan anak untuk memilih, dan anak memilih sesuatu yang tidak kita harapkan, seringkali orang tua merespon dengan, loh kok milihnya yang itu sih? Loh nggak mending yang ini aja? Loh kayaknya yang ini lebih bagus nggak sih? Gitu. Nah, respon-respon seperti itu akhirnya membuat anak lama-lama males dan ngerasa, oh ya udah deh, lain kali mendingan papa atau mama aja yang milihin gitu. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh memberi pilihan yang terlalu bebas. Sebaiknya kita memberi pilihan yang memang menurut kita sendiri oke. Misalnya gini, kita mau meminta anak untuk memilih, kamu mau pakai baju apa nih hari ini? Nah, kita bisa pilihkan dulu 3 baju. Baju 1, baju 2, baju 3, yang ketiga-tiganya menurut kita oke. Baru kemudian diberikan pada anak untuk anak yang memilih. Dari ketiga pilihan itu, anak mau pilih baju apa. Nah, hal ini berguna karena yang pertama, anak tidak terlalu pusing untuk memilih karena dihadapkan pada pilihan yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, ini mengurangi resiko kemungkinan anak memilih baju yang tidak kita harapkan dan akhir-akhirnya kita ngomel. Nah, kalau memang
kenyataannya ketiga pilihan itu tidak diinginkan oleh anak, kita bisa negosiasi. Misalnya, oh ya, tiga-tiganya ini kamu nggak mau ya? Kalau antara ini, dan ini, kamu mau yang mana? Ada yang kamu mau nggak? Seperti itu. Oke, selanjutnya, yang keempat. Nah, poin yang keempat adalah terkait dengan positive affirmation atau afirmasi positif. Itu cuma bahasa Indonesianya doang ya. Positive affirmation ini adalah bagaimana kita mengucapkan hal-hal positif terkait dengan anak supaya kita bisa meningkatkan self-esteem-nya atau kepercayaan dirinya. Nah, tahukah kita semua belum punya panggilan nih buat subscribersnya. Nah, tahukah kita semua bahwa anak itu per hari wajib mendengarkan positif afirmasi dari orang tua atau pengasuhnya supaya anak bisa mengatasi perasaan negatif yang dirasakan di hari itu, ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa udahlah, kita nggak usah ngomong juga anak pasti udah tahu bahwa dia itu hebat, bahwa saya itu sayang sama dia. Tapi tidak. Perasaan sayang kita tidak secara otomatis diterjemahkan sebagai rasa sayang oleh anak gitu. Jadi kadang-kadang kita bilang kalau udahlah, dengan kita ngasih makan dia setiap hari, dengan kita main sama dia setiap hari, pasti dia juga udah tahu kalau kita sayang sama dia. No, anak perlu sekali mendapatkan positive affirmation atau kata-kata positif atau kata-kata yang meyakinkan dia bahwa dia disayangi agar dia benar-benar merasa disayangi. Ya, jadi kita aja sama pasangan seringkali suka nanya kan, kamu sayang gak sih sama aku? Nah, itu sebenarnya adalah salah satu ciri bahwa kita memerlukan positive affirmation, termasuk juga anak. Oke, berikutnya, yang terakhir, poin kelima adalah ketika bermain, biarkan anak jadi main leader. Nah, seringkali ketika bermain itu kita ingin menyisipkan edukasi pada anak. Itu hal yang bagus tentunya. Tapi ada kalanya ketika bermain kita perlu mengizinkan anak untuk jadi pemimpin dalam permainan itu. Ya, seringkali kalau kita mengedukasi dia, artinya kita menempatkan di posisi bahwa kita yang lebih tahu, kamu perlu menyerap informasi yang mau kita kasih nih, seperti itu ya. Nah, tapi kenyataannya di saat-saat tertentu perlu juga nih untuk kita izinkan anak yang jadi pemimpinnya atau leadernya. Nah, tujuannya adalah ketika anak memimpin dan kita mau mengikuti, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, yang pertama. Yang kedua, itu juga akan membentuk bonding atau perasaan kedekatan antara anak dengan orang tua. Karena anak jadi merasa, oh iya, aku juga didengar. Oh iya, saya juga dianggap oleh orang tua saya. Nah, jadi hal ini penting juga untuk dilakukan. Walaupun di saat-saat tertentu kita harus bagi waktu juga. Kapan permainan digunakan sebagai edukasi, kapan permainan digunakan sebagai upaya untuk melekatkan bonding atau kedekatan antara orang tua dan anak. Oke deh, kalau gitu itu dia 5 hal tentang parenting yang banyak orang belum tahu. Kira-kira yang belum kamu tahu dari 5 hal itu yang mana? Share ya. Oke deh, untuk video selanjutnya yang punya saran atau ide, kira-kira pengen bahas atau pengen tahu informasi tentang apa nih, tentunya terkait dengan tema-tema psikologi ya, terutama psikologi anak remaja. Nah, bisa share di kolom komen ya. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi.